Hai sahabat, kembali lagi dengan Tahukah Kamu Channel. Dalam kehidupan kita sehari-hari, uang memiliki peran yang sangat penting. Dan untuk mengelola uang dengan bijaksana, kita perlu memahami beberapa aturan dasar keuangan yang dapat membantu kita mencapai keberhasilan finansial. Berikut ini adalah 10 aturan penting dalam dunia keuangan pribadi menurut Tahukah Kamu Channel. Pertama, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Sisihkan sebagian pendapatan Anda untuk tabungan sebelum mengeluarkan uang untuk pengeluaran lainnya. Di dunia keuangan pribadi, ada sebuah konsep yang kuat yang dikenal dengan bayar diri sendiri terlebih dahulu. Ini adalah aturan sederhana namun efektif yang dapat memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan keuangan Anda. Bayangkanlah situasi ini. Anda menerima gaji hasil jerih payah Anda pada akhir bulan. Kebanyakan orang cenderung segera membayar tagihan, membeli kebutuhan sehari-hari, dan menangani pengeluaran lainnya. Meskipun penting untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini, bayar diri sendiri terlebih dahulu mendorong pendekatan yang berbeda. Bayar diri sendiri terlebih dahulu berarti menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda untuk tabungan sebelum mengalokasikan uang untuk pengeluaran lainnya. Dengan memperlakukan tabungan sebagai prioritas, Anda memastikan bahwa membangun jaring pengaman keuangan dan berinvestasi untuk masa depan. Dengan membayar diri sendiri terlebih dahulu dan secara konsisten menyisihkan sebagian dari penghasilan, Anda dapat secara bertahap mengumpulkan tabungan dari waktu ke waktu. Baik itu untuk keadaan darurat, tujuan masa depan, atau pensiun, pendekatan yang disiplin ini membantu membangun landasan keuangan yang lebih aman dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang secara konsisten menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Ini termasuk pencapaian seperti membeli rumah, memulai bisnis, atau pensiun dengan nyaman. Membayar diri sendiri terlebih dahulu membentuk dasar bagi pencapaian-pencapaian ini. Kedua, hidup di bawah kemampuan Anda. Hindari inflasi gaya hidup dan tahan godaan untuk menghabiskan seluruh pendapatan Anda. Simpan dan investasikan selisihnya. Dalam dunia yang serba konsumtif ini, seringkali kita tergoda untuk mengikuti tren gaya hidup yang mahal dan menghabiskan semua pendapatan yang kita miliki. Namun, ada satu aturan keuangan yang sangat penting, yaitu hiduplah di bawah kemampuan Anda. Mari kita jelajahi betapa pentingnya menghindari inflasi gaya hidup dan mengatur keuangan kita dengan bijaksana. Bayangkanlah situasi ini. Anda mendapatkan kenaikan gaji atau mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Mungkin sangat menggoda untuk langsung meningkatkan gaya hidup Anda dan menghabiskan semua pendapatan tersebut. Namun, aturan hiduplah di bawah kemampuan Anda mengajarkan kita untuk berpikir dengan bijaksana. Hidup di bawah kemampuan Anda mengajarkan kita untuk menahan godaan untuk menghabiskan semua pendapatan kita. Daripada meningkatkan pengeluaran secara proporsional dengan pendapatan, kita diingatkan untuk hidup dengan lebih hemat dan bijaksana. Dengan mengurangi inflasi gaya hidup, kita dapat menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi. Ini berarti kita memiliki cadangan keuangan yang lebih baik dan dapat mempersiapkan masa depan yang lebih stabil. Dengan hidup di bawah kemampuan kita dapat menyisihkan uang untuk tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau persiapan pensiun. Ini memberi kita kebebasan finansial dan memungkinkan kita mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Ingatlah, menghindari inflasi gaya hidup dan hidup di bawah kemampuan kita adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan bijaksana. Dengan menyisihkan sebagian pendapatan kita dapat membangun masa depan yang lebih aman dan meraih kebebasan finansial yang sebenarnya. Ketiga, buat dan pantau anggaran keuangan Anda. Buat anggaran untuk merencanakan dan mengendalikan pengeluaran Anda dan secara teratur pantau pengeluaran agar tetap mengontrol keuangan Anda. Mengelola keuangan pribadi ada 2 aturan penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu membuat anggaran dan melacak pengeluaran. Mari kita jelajahi mengapa 2 aturan ini begitu krusial dalam mengendalikan keuangan Anda. Pertama-tama, membuat anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan yang memetakan pendapatan Anda dan mengalokasikan dana untuk berbagai pos pengeluaran. Dengan membuat anggaran, Anda memiliki kendali penuh atas kemana uang Anda akan pergi. Dengan membuat anggaran, Anda dapat merencanakan pengeluaran secara strategis. Anda dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan utama seperti makanan, tempat tinggal, dan tagihan, serta mengatur batasan untuk pengeluaran yang lebih diskresioner seperti hiburan dan belanja. Melalui anggaran, Anda dapat menghindari pengeluaran berlebihan dan memastikan bahwa pengeluaran sejalan dengan pendapatan yang dimiliki. Selanjutnya, melacak pengeluaran secara teratur. Ini berarti mencatat dan memantau dengan cermat setiap pengeluaran yang Anda lakukan. Melacak pengeluaran membantu Anda mendapatkan wawasan yang jelas tentang pola pengeluaran.
Anda dapat mengidentifikasi area di mana mungkin menghabiskan terlalu banyak uang dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan melacak pengeluaran secara teratur, Anda dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik, mengontrol pengeluaran yang tidak perlu, dan mengalokasikan dana dengan lebih bijaksana sesuai dengan tujuan dan prioritas Anda. Jadi, ingatlah pentingnya membuat anggaran dan melacak pengeluaran. Dengan melakukan kedua hal ini, Anda dapat mengambil kendali penuh atas keuangan dan memastikan bahwa Anda bergerak menuju stabilitas dan pertumbuhan keuangan yang lebih baik. Keempat, menghapus utang bunga tinggi. Memprioritaskan untuk melunasi utang dengan suku bunga tinggi, seperti utang kartu kredit, menghemat uang yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga tinggi. Dalam situasi di mana Anda memiliki hutang dengan suku bunga tinggi, seperti hutang kartu kredit, penting untuk memberikan prioritas pada pembayaran hutang tersebut. Mari kita lihat mengapa menghilangkan hutang dengan suku bunga tinggi begitu penting. Hutang dengan suku bunga tinggi seperti hutang kartu kredit dapat menjadi beban finansial yang berat. Suku bunga yang tinggi berarti Anda akan membayar lebih banyak uang dalam bentuk bunga setiap bulannya. Menghilangkan hutang dengan suku bunga tinggi adalah langkah penting untuk menghemat uang dalam jangka panjang. Dengan membayar lebih banyak ke pokok hutang, Anda akan mengurangi jumlah bunga yang harus Anda bayar. Selain itu, menghilangkan hutang dengan suku bunga tinggi membantu Anda memperbaiki kondisi keuangan Anda secara keseluruhan. Ini memberi Anda kebebasan finansial lebih besar dan mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh beban hutang. Dengan menghilangkan hutang dengan suku bunga tinggi, Anda dapat mengurangi stres keuangan, meningkatkan skor kredit Anda, dan membebaskan lebih banyak uang untuk digunakan pada tujuan lain yang lebih penting. Jadi, jangan lewatkan langkah penting ini dalam mengelola keuangan Anda. Prioritaskan membayar hutang dengan suku bunga tinggi, seperti hutang kartu kredit, dan raih kebebasan finansial yang lebih besar. Kelima, investasikan uang Anda sejak dini dan konsisten. Mulailah berinvestasi sejak dini dan lakukan kontribusi secara teratur untuk memanfaatkan pertumbuhan berbunga secara bertahap dari waktu ke waktu. Salah satu aturan penting dalam mengelola keuangan adalah dengan berinvestasi secara early dan konsisten. Mari kita jelajahi mengapa investasi sejak dini dan kontribusi rutin sangat penting, terutama di Indonesia. Dengan berinvestasi sejak dini, Anda dapat memanfaatkan kekuatan pertumbuhan bunga majemuk. Bunga majemuk adalah konsep di mana pendapatan yang dihasilkan dari investasi akan diperoleh lagi sebagai bagian dari investasi itu sendiri, menciptakan efek bola salju yang kuat. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia pada tahun 2020, terdapat sekitar 66% penduduk dewasa di Indonesia yang belum memiliki rekening investasi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum memanfaatkan potensi pertumbuhan investasi dalam membangun kekayaan mereka. Dengan memulai investasi sejak dini, Anda memberikan waktu yang lebih lama bagi investasi Anda untuk tumbuh. Walaupun dengan jumlah kontribusi yang kecil, waktu akan menjadi aset terbesar Anda dalam mencapai hasil yang signifikan. Selanjutnya, melakukan kontribusi rutin sangat penting dalam membangun kekayaan secara konsisten. Dengan menyisihkan sebagian pendapatan secara teratur untuk berinvestasi, Anda membangun disiplin keuangan dan memastikan mengalokasikan dana secara konsisten untuk pertumbuhan jangka panjang. Menurut laporan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia pada tahun 2021, jumlah investor di pasar modal Indonesia terus meningkat. Namun masih banyak potensi untuk lebih banyak orang terlibat dalam investasi jangka panjang. Dengan berinvestasi secara konsisten, Anda dapat membangun portofolio yang kuat dan mengoptimalkan pertumbuhan kekayaan. Ini memungkinkan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun yang nyaman atau kebebasan finansial. Jadi, jangan menunda-nunda. Mulailah berinvestasi sejak dini dan lakukan kontribusi rutin ke rekening investasi Anda. Dengan demikian, Anda dapat memanfaatkan pertumbuhan bunga majemuk dan membangun kekayaan secara berkelanjutan. Keenam, diversifikasikan investasi Anda. Sebarkan investasi Anda ke berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain. Untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan potensi pengembalian. Dengan melakukan diversifikasi investasi, Anda dapat mengurangi risiko investasi. Risiko dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti fluktuasi harga saham atau gejolak pasar. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset, Anda mengurangi risiko terkait dengan kinerja buruk di satu kelas aset tertentu. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan Indonesia pada tahun 2021, mayoritas investor di Indonesia masih terpusat pada satu jenis instrumen investasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum benar-benar melakukan diversifikasi investasi mereka. Diversifikasi investasi memungkinkan untuk mengalokasikan dana Anda ke berbagai kelas aset yang memiliki karakteristik dan kinerja yang berbeda-beda.
Dengan melakukan hal ini, Anda dapat mengurangi risiko konsentrasi dan melindungi portofolio dari kemungkinan kerugian yang signifikan. Selain mengurangi risiko, diversifikasi juga dapat membantu Anda memaksimalkan potensi keuntungan. Setiap kelas aset memiliki karakteristik yang berbeda dan kinerja yang baik pada satu kelas aset mungkin tidak selalu terjadi di kelas aset lainnya. Dengan diversifikasi, Anda dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan yang berbeda-beda di berbagai aset. Menurut laporan Pusat Studi Keuangan pada tahun 2020, investor yang melakukan diversifikasi investasi mereka cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya. Dengan diversifikasi investasi, Anda memperluas kesempatan untuk mencapai hasil yang seimbang dan stabil. Ini memberikan perlindungan terhadap risiko dan potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari berbagai aset. Jadi, jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Lakukan diversifikasi investasi dengan bijaksana dan seimbangkan risiko serta potensi keuntungan. Dengan demikian, Anda dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan melindungi portofolio di tengah perubahan pasar. Ketujuh, miliki dana darurat. Siapkan dana terpisah untuk mengatasi pengeluaran tak terduga atau keadaan darurat keuangan, biasanya setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran hidup. Salah satu aturan penting dalam mengelola keuangan pribadi adalah memiliki dana darurat. Dana darurat merupakan dana terpisah yang digunakan untuk mengatasi pengeluaran tak terduga atau keadaan darurat keuangan. Memiliki dana darurat memberikan perlindungan finansial saat menghadapi situasi tak terduga. Kejadian seperti kehilangan pekerjaan, krisis kesehatan, atau perbaikan mendesak bisa terjadi tanpa pemberitahuan. Dengan memiliki dana darurat, Anda memiliki jaring pengaman keuangan yang dapat membantu mengatasi situasi sulit tanpa harus bergantung pada utang atau sumber dana yang tidak diharapkan. Menurut survei Asosiasi Dana Pensiun Indonesia pada tahun 2020, hanya sekitar 34% masyarakat Indonesia yang memiliki dana darurat. Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang rentan terhadap krisis keuangan tanpa perlindungan yang memadai. Memiliki dana darurat memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran. Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana mengatasi pengeluaran tak terduga atau krisis keuangan yang tiba-tiba muncul. Jadi, jangan biarkan diri Anda terperangkap tanpa perlindungan keuangan. Mulailah membangun dana darurat dengan mengalokasikan sebagian pendapatan setiap bulan. Dengan demikian, Anda akan memiliki perlindungan finansial yang memadai untuk menghadapi kejadian tak terduga. Kedelapan, hindari untuk mencoba memprediksi pergerakan pasar. Salah satu aturan penting dalam dunia investasi adalah menghindari upaya untuk memprediksi pergerakan pasar. Sebaliknya, fokuslah pada investasi jangka panjang dan tetap berkomitmen pada strategi investasi Anda. Pergerakan pasar adalah hal yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, dan kejadian politik. Mencoba memprediksi pergerakan pasar dengan akurasi tinggi hampir tidak mungkin. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia pada tahun 2021, banyak investor di Indonesia yang masih terpengaruh oleh timing day market. Mereka mencoba membeli saham pada harga terendah dan menjualnya pada harga tertinggi, berharap untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Namun strategi ini seringkali mengakibatkan keputusan yang kurang tepat dan potensi kerugian yang lebih besar. Alih-alih berfokus pada timing day market, penting untuk memiliki pendekatan jangka panjang terhadap investasi. Memiliki strategi investasi yang mapan dan tetap berkomitmen padanya dapat membantu Anda melewati fluktuasi pasar dan mencapai hasil yang lebih konsisten. Fokuslah pada faktor-faktor yang dapat Anda kendalikan, seperti alokasi aset yang seimbang, diversifikasi portofolio, dan penilaian fundamental perusahaan. Tetaplah disiplin dalam strategi investasi Anda dan jangan terpengaruh oleh gejolak pasar yang sementara. Jadi, jangan mencoba memprediksi pergerakan pasar. Tetaplah fokus pada investasi jangka panjang dan berkomitmen pada strategi investasi yang telah ditentukan. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang lebih konsisten dan membangun kekayaan seiring berjalannya waktu. Kesembilan, teruslah belajar. Salah satu aturan penting dalam mengelola keuangan pribadi adalah terus-menerus mengedukasi diri sendiri. Tetaplah terinformasi tentang keuangan pribadi, investasi, dan pengelolaan uang melalui buku, podcast, kursus, dan sumber keuangan yang terpercaya. Dunia keuangan terus berubah dan berkembang. Teknologi, regulasi, dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi cara kita mengelola keuangan dan membuat keputusan investasi. Dengan terus mengedukasi diri sendiri, Anda dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memperoleh pengetahuan yang relevan untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif.
Dengan mengedukasi diri sendiri, Anda dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keuangan, strategi investasi, dan prinsip pengelolaan uang yang efektif. Ini memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meminimalkan risiko yang mungkin akan dihadapi. Jadi, jangan berhenti belajar tentang keuangan pribadi dan pengelolaan uang. Teruslah mencari informasi baru, tingkatkan pemahaman Anda, dan terapkan pengetahuan itu dalam pengambilan keputusan keuangan Anda. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan kecerdasan keuangan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Ke-10. Memberi dan praktikkan rasa terima kasih. Salah satu aturan penting dalam mengelola keuangan pribadi adalah memberi kembali dan berlatih bersyukur. Bagikan kekayaan Anda kepada orang lain melalui sumbangan amal dan budayakan sikap bersyukur atas apa yang Anda miliki. Memberi kembali kepada masyarakat adalah cara yang baik untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Dengan berbagi kekayaan, Anda dapat membantu mereka yang membutuhkan dan membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Tindakan kecil ini dapat memiliki dampak yang besar pada komunitas di sekitar Anda. Selain memberi kembali, berlatih bersyukur juga penting dalam pengelolaan keuangan pribadi. Menghargai apa yang Anda miliki saat ini membantu mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap kehidupan dan mengurangi keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Ini dapat membantu mengelola pengeluaran dengan lebih bijaksana dan menghindari hutang yang tidak perlu. Budayakan bersyukur dengan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memberikan kontribusi positif dalam hidup Anda. Dan mencatat hal-hal yang membuat Anda bersyukur setiap hari. Ini akan membantu Anda memfokuskan perhatian pada apa yang penting dan menghargai apa yang dimiliki. Jadi jangan lupa untuk memberi kembali kepada masyarakat dan berlatih bersyukur atas apa yang dimiliki. Dengan berbagi kekayaan dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup, Anda dapat menciptakan perubahan positif dan meningkatkan kebahagiaan diri sendiri. Sebagai bonus, Anda juga akan memperkaya pengalaman dan kehidupan secara keseluruhan.